Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, mungkin para ibu yang penting ya, karena di sini seorang ibu mengambil peranan yang sangat kejam. Dendam kusumat karena dikritik atau karena ya dimaki mungkin atau ditunjukkan kepada orang bahwa dia salah. Dan dendam itu luar biasa ya, mengerikan juga. Kepala Johannes dengan sebuah talam, biasanya talam kita buat itu untuk minuman ya, untuk tamu, atau kalau untuk orang Batak untuk kepala babi bisa juga ya, sehingga orang Barat mengerikan kan, takut. Tapi ini kepala manusia Johannes. Apa yang terjadi sebenarnya kan? Tapi namanya dendam. Ada satu kisah di Prancis itu seorang ibu juga yang bernama Jeanne de Clinson. Dia bangsawan, keluarga bangsawan. Suaminya diundang oleh raja ke istana, raja Prancis ya, di Paris. Katanya untuk mengikuti suatu turnamen. Maka bangsawan ini pergi ke sana, dan apa yang terjadi? Rupanya langsung dia dihukum mati, digantung dengan tuduhan dia pro Inggris. Langsunglah dia dihukum mati. Istrinya yang begitu cinta kepada suaminya tak tahu apa-apa. Wah, luar biasa, balas dendam, harus balas dendam. Inilah termasuk dalam sejarah dunia ini ya, Jeanne Clinson. Akhirnya dia jual semua hartanya dan membentuk 3 kapal dan armada dengan serdadunya. Mereka ke laut. Dan setiap kali kapal Prancis, apalagi kapal kerajaan lewat mau pergi entah kemana, mereka rampok dan rompak. Semua dibunuh. Dan siapa yang membunuh? Itulah ini, Jeanne de Clinson ini. Semua anak buah itu dipenggal kepalanya satu persatu. Dan hanya ditinggalkan biasanya 2 orang, supaya yang 2 orang ini memberitahukan kepada raja bahwa yang membunuh anak kapal itu, semua tentaramu itu, ialah yang suaminya kau bunuh. Dia mau membalas dendam, namanya Jeanne Clinson. Dan itu terjadi selama 13 tahun, beratus-ratus dibunuhnya, beratus-ratus dibunuh. Seorang ibu, dendam ya, luar biasa. Bagaimana para ibu? Ada yang dendam di rumah, namanya kan singa betina, bahaya itu ya. Tapi pada hari ini kalau kita melihat peristiwa Yohanes Pembaptis, ada 3 tokoh yang memang di sini. Satu, Herodes. Sebenarnya Herodes ini kan sudah mempunyai istri. Istri pertama dulu itu namanya si Phasaelis. Dia sebenarnya putri seorang raja Aretas dari kerajaan Nabatea. Jadi sudah resmi menikah. Tapi entah kenapa, atau si istri ini entah bagaimana, diceraikannya dan diambilnya istri adiknya sendiri, Herodes II, yang namanya si Filipus. Dan mungkin itulah namanya si Herodias. Mungkin Herodias ini wanita pelakor ya, pengambil suami orang kan, mungkin gitulah. Dan ketika Yohanes mengatakan itu tidak layak secara hukum Taurat dan juga secara etika, secara agama di hadapan Yahweh, kalian salah. Raja Herodes, kau salah. Herodias, kau kurang ajar. Memang seorang nabi itulah tugasnya, mengatakan kebenaran. Dari padang gurun dia datang, orang yang compang-camping ini mengatakan itu. Dari situlah tadi dalam Injil dikatakan, jadi tidak halal engkau mengambil istri saudaramu, karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes. Dan dendam inilah 2 tokoh, Herodes dan Herodias. Tokoh yang ketiga itu putrinya, artis kampungan atau artis intahanan. Namanya itu sebenarnya dalam sejarah si Salome ya. Memang kalau sudah orang tua seperti ini mendidik, tak tahu lagi entah apa pendidikannya itu, Herodes dan Herodias. Jadi akhirnya
yang tak ada mempunyai prinsip dan pribadi, ya, itulah si Salome. Apa yang terjadi sebenarnya ialah ketika kebenaran dikatakan, apalagi kalau dia penguasa, tak bisa dikritik, maka yang bisa ialah kekuasaan itu dibikin memusnahkan orang itu, kenabian itu. Dan itu terjadi tadi di dalam bacaan pertama Yeremia. Tapi sebenarnya Tuhan ketika kita disuruh sebagai, kita ini semua nabi, ya, dalam diri kita itu ada kenabian, raja dan imam, kan. Kita disuruh pergilah ke dunia. Dan Tuhan mengatakan sebenarnya janganlah gentar terhadap siapapun, supaya jangan aku menggentarkan kau di depan mereka. Sungguh pada hari ini kepada kita semua, juga kepada Yohanes dan kepada kita semua, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini. Menentang raja-raja Yehuda, menentang para imam. Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Kita tidak pernah kalah kalau kita mengatakan yang benar. Membuat yang benar tak pernah kita kalah. Yohanes tidak kalah walaupun dipenggal kepalanya. Itulah para bapak dan ibu, risiko dari memberikan kebenaran, melaksanakan kebenaran. Memang terkadang itu harus menderita, tapi percayalah Tuhan memberikan rahmat. Dikatakan di sini tadi, menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, menjadi tembok tembaga. Para bapak dan ibu, kalau kita melihat Herodes, kalau Herodias ini udahlah, kalau dalam hati kita saya mati maho, itunya kita bilang, kan. Seorang ibu yang seperti itu melihat di talam itu, kan, kepala, tak ngerikan itu. Jadi bertobatlah para ibu kalau ada yang dendam, jangan ada yang dendam, ya. Tapi kalau kita lihat Herodes, ada apanya juga Herodes ini, ya. Karena tadi dikatakan setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Bapak dan ibu dan saudara sekalian, ketika kita mungkin ke gereja atau kemanapun, sebenarnya banyaknya kita senang ke gereja. Soalnya tebuk jemitane agak enak. Banyak di situ ada gini, ada senang mendengarkan. Tapi sesudah itu terombang-ambing. Banyak yang kita kenalkan dia misdinar. Senang dia ke gereja, melayani, mengambil piala, ini. Tapi sesudah mulai mau menikah, ditinggalkannya. Inilah Herodes. Itulah Herodes. Senang dia, tapi sesudah mengambil keputusan, pergi aja kau Yesus, satu situ lah kau, matilah kau Yohanes, gitunya. Iman kita kadangnya begitu. Kalau coba kita periksa anak-anak kita sekarang ini, kan, apakah dia senang ke gereja, aktif? Tetapi sesudah itu, dipengkal pun kepala orang itu tak apa-apa. Demi gengsiku. Di Herodes dari karena malu dia sudah bersumpah, Yohanes satu kebenaran disingkirkan. Mungkin ini kita renungkan para bapak dan ibu. Dendam bisa berakibat fatal. Dan orang yang dendam pada umumnya akan stroke dan akan stres. Orang dendam itu akan mudah itu stres dan akhirnya stroke. Orang yang selalu senyum tak bisa itu stres, tak bisa itu stroke itu. Hati-hatilah kalau kita dendam, karena harus mengampuni. Yang kedua, ketika kita lihat ini seperti Herodes, senang datang ke gereja, senang ke lingkungan, senang mendengarkan ini Komsos Radio Maria, senang. Tapi sudah sampai kepada satu yang pemilihan yang benar, di manakah kita? Jangan-jangan kita seperti Herodes, kita penggal kepala orang. Amin.